Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan Gemar Mimbar online pagi hari ini yang terambil di dalam Pemazmur pasal 42 ayat yang kelima, berbunyi, "Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia ini meramalkan bahwa tahun mendatang akan banyak kesukaran dan bahaya yang melanda dalam kehidupan kita. Bahkan bahaya malapetaka bisa tiba-tiba menyerang kehidupan setiap orang percaya. Namun bagi kita yang telah diselamatkan oleh darah Yesus, ingatlah dan peganglah janji firman-Nya, karena Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita. Tidak ada tempat yang aman kecuali dalam perlindungannya. Amin. Mari Bapak Ibu, dalam perlindungan Allah atas kehidupan Paulus yang berlaku juga bagi dalam kehidupan setiap orang yang percaya padanya. Yang pertama, terlindungi dari badai, yang terambil dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 25 dikatakan, Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai 25, kapal yang tertindas. Ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandainya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian ayat 16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Ayat 17, dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di betting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20, setelah berapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22, tetapi sekarang juga
Tapi sekarang juga kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 14-25 ini, badai tiba-tiba datang melanda dalam kehidupan murid-murid. Mungkin yang datang melanda bukan badai angin timur laut, melainkan badai yang menggoncang bahkan bahtera kehidupan kita, rumah tangga kita, mungkin usaha, mungkin keadaan ekonomi kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita berserah, kita berharap pada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Sebagai nasihat dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 20, usaha manusia sia-sia, pasti gagal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang akan memberikan jawaban dalam kehidupan setiap orang percaya. Apa yang kita gumulkan hari-hari ini, Dia akan memberikan kepastian dalam kehidupan ini. Amin, saudaraku. Kedua, kita terlindungi dari para prajurit. Kisah Rasul pasal 27 ayat 42 dan 43 berbunyi, prajurit yang berkuasa ingin membunuh para tahanan dan akhirnya mengurungkan niat membinasakan kehidupan Rasul Paulus. Tekanan kuasa-kuasa dunia sering melanda kehidupan kita, tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan Dia sanggup melindungi kita. Allah sanggup melepaskan setiap orang yang percaya padanya. Amin, saudaraku. Ini bisa terambil dalam Mazmur pasal 9 ayat 10 dan 11 berbunyi demikian. Ayat 10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kutinggalkan orang yang mencari ya Tuhan. Barang siapapun yang selalu mencari nama Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga, terlindung dari si ular. Dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 3-6, ular beludak yang ganas dan mematikan ternyata tidak juga dapat membinasakan kehidupan Paulus, karena dalam perlindungan kuasa Allah. Amin. Ancaman ular beludak, kuasa iblis juga menyerang kehidupan kita. Hanya dengan kuasa Allah dan perlindungannya
kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Amin, saudaraku. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 23, tidak mempan, hanya kuasa Yesus yang memberikan jawaban dalam setiap masalah-masalah kita. Amin ya saudara. Percayalah dan berserahlah kepadanya, karena dalam perlindungannya kita aman. Hanya perlindungannya kita bisa menjadi pemenang di zaman akhir. Mazmur 31 ayat 2 berbunyi, "Sendangkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagi gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan pagi hari ini kita diingatkan, jangan putus asa dalam menyikapi hidup hari-hari ini. Banyak masalah, persoalan yang lagi antri dalam kehidupan kita hari-hari ini. Namun kami percaya, sepanjang kita berpegang firman Tuhan, firman-Nya itu memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Apapun kesusahan kita, Tuhan akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kita bersama. Amin. Selamat pagi, selamat. Kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar yang lemah, setiap jemaat-Mu dikuatkan. Yang menghadapi badai tantangan dalam hidup ini, mereka dikuatkan. Biarlah Roh Kudus membimbing, menuntun, mengarahkan setiap orang percaya yang berharap kepadanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.